Kisah Qorun adalah salah satu yang paling menggugah dalam Al-Quran. Tapi, siapa sebenarnya Qorun sebelum kekayaannya membuatnya lupa diri? Dia adalah sepupu Nabi Musa alaihi salam. Ya, Qorun memiliki hubungan darah dengan sang utusan Allah. Dikisahkan bahwa Qorun memiliki suara yang merdu dan mahir membaca kitab Taurat. Namun, hatinya perlahan tergerogoti oleh ambisi duniawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 76. Sesungguhnya, Qorun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku aniaya terhadap mereka. Ayat ini mengisyaratkan bahwa Qorun awalnya adalah bagian dari kaum yang sama, namun ia mulai memisahkan diri dengan perbuatannya yang melampaui batas. Kecintaannya pada kemewahan dan keinginan untuk menumpuk harta semakin kuat, menjauhkannya dari nilai-nilai kebenaran yang dibawa Nabi Musa. Inilah awal mula kisah Qorun, seorang pria yang dekat dengan kenabian namun kemudian dibutakan oleh gemerlap dunia. Di video selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kekayaannya tumbuh dan kesombongannya mulai menguasai dirinya. Jangan lewatkan part 2. Follow channel ini untuk terus mengikuti kisah Qorun. Setelah mengidentifikasi latar belakang Qarun, kini kita selami skala kekayaannya yang masif. Surah Al-Qasas ayat 76 secara implisit menggambarkan kekayaan Qarun yang sedemikian rupa. Bahkan, kunci-kunci gudang hartanya saja tidak mampu dipikul oleh sekelompok orang yang kuat. Ayat tersebut secara metaforis mengilustrasikan volume kekayaan yang absurd, melebihi kapasitas penyimpanan konvensional. Ini bukan sekedar deskripsi harfiah, melainkan penekanan terhadap akumulasi properti yang abnormal. Ironisnya, kekayaan ini, alih-alih menumbuhkan rasa syukur, justru menjadi katalis bagi kesombongan Qarun. Puncaknya, ketika kaumnya menasihati agar tidak berbangga diri, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu bangga. QS Al-Qasas 76, Qarun merespons dengan deklarasi arogansi, sesungguhnya aku diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. QS Al-Qasas 78. Pernyataan ini merefleksikan atribusi kesuksesan sepenuhnya pada kapabilitas personal, mengabaikan dimensi ilahi sebagai pemberi rizki. Respon Qarun ini mengindikasikan distorsi persepsi nilai dan sumber kekayaan. Sikap ini menjadi preseden bagi konsekuensi destruktif yang akan terjadi. Bagaimana takdir Qarun selanjutnya setelah kesombongan ini? Saksikan bagian terakhir kisah Qarun di episode berikutnya. Setelah kesombongannya mencapai puncak, Qarun menolak setiap nasihat. Ia bahkan menantang kuasa Allah. Namun, ada konsekuensi mutlak bagi setiap keangkuhan yang melampaui batas. Allah telah menetapkan takdirnya. Dikisahkan dalam Al-Quran, Allah mengutus wahyu kepada Nabi Musa untuk memerintahkan bumi menelan Qarun. Surah Al-Qasas ayat 81 dengan jelas menyatakan, maka kami benamkan dia, Qarun, bersama rumahnya, ke dalam bumi. Ini bukan sekedar retakan tanah, ini adalah perintah ilahi yang menghancurkan. Dalam sekejap mata, kemegahan Qarun yang arogan lenyap di telan bumi. Tidak ada harta, tidak ada pengawal, tidak ada kekuasaan yang bisa menolongnya dari azab Allah. Bahkan, orang-orang yang sebelumnya iri dengan kekayaannya, kini menyadari bahwa kemewahan itu justru menjadi sebab kehancuran mutlak. Kisah Qarun adalah peringatan keras bagi kita semua. Kekayaan hanyalah ujian, dan kesombongan adalah pintu menuju kehancuran. Semoga kita selalu bersyukur dan rendah hati atas nikmatnya. Pelajaran apa yang paling mendalam bagi Anda dari kisah Qarun ini? Tuliskan di kolom komentar dan bagikan video ini agar lebih banyak yang mengambil hikmah.